Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu mendapat lindungan dari Allah, digampangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putrinya kita semuanya dijadikan anak yang soleh, solehah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Amin, amin, Allahumma amin. Al-Fatihah ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul 'ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqah ma kana ala dhahri ghinan wa man yastafid anhu Allah syafa ifahullahu wa may yastawni yuni. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang diberi. Dahulukan orang yang banyak menjadi tanggungannya. Sebaik-baik sedekah ialah harta yang melebihi dari kebutuhan. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya kebutuhannya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Ketika ada seseorang memberi kepada kita, maka kita harus mengambilnya. Dan orang yang memberi itu lebih baik, lebih mulia, lebih bagus daripada orang yang diberi. Dan juga sesuatu sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang menjadi kelebihan daripada kita. Itu yang dikeluarkan, itu yang bagus. Bukan dalam artian kita memaksakan diri, kita nggak punya, kita hutang, bukan seperti itu maksudnya. Paling bagus adalah orang yang memberi itu adalah orang yang memang kita punya kelebihan kemudian dikasih. Tapi bagi orang yang dikasih, ketika dia sudah tahu bahwa dia orang nggak punya, ternyata dia sedekah, kita sebagai orang kaya dikasih oleh orang itu, jangan kita menolaknya juga seperti itu. Harus apa yang disebutkan saya yang di video di sebelumnya. Jadi kita harus saling menghormati. Jadi kita harus menghormati. Dan kalau kita merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan bila kita menjaga kehormatan, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Jadi intinya kita harus saling menghormati. Saling menghormati. Jika ada orang miskin, ngasih kepada yang kaya. Jika ada orang miskin ngasih kepada orang yang kaya, maka yang kaya harus mengambilnya. Dan juga sebaliknya, jika ada orang punya ngasih kepada orang yang miskin, kita harus saling mengambilnya. Dalam intisarinya, dalam kehidupan ini harus saling menghormati, saling menghargai. Kalau kita merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Kalau kita ingin dihormati, kalau kita menghormati, maka Allah akan juga menghormatinya. Seperti itu. Jadi intinya saling menghormati. Orang yang memberi lebih bagus daripada orang yang diberi. Ya, untung dalam hidup ini saling menolong, jangan saling mencaci maki, saling menghina, saling cotos dan sebagainya. Bukan seperti itu. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul, gimana Rasulullah dulu, masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah sekalipun sedikit dari ilmu yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Iron wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.